wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Nah, hari ini kita akan masih belajar tentang kegunaan panca indera, yaitu fungsi penglihatan atau mata. Kita juga belajar tentang posisi duduk dan posisi belajar yang baik. Nah, sebelumnya agar lebih semangat, kita sama-sama senam jari dulu ya. Anak-anak dapat menirukan apa yang dilakukan oleh Bu Guru. Sebelumnya, sudah pernahkah anak-anak mendengar dan melakukan gerak dan lagu ini? Yuk, kita sama-sama ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu, jadilah jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi satu. Siap untuk belajar dan memberi salam, lalu kita berdoa. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, baik. Siap untuk belajar ya anak-anak. Siapkan alat tulisnya berupa buku LKS, buku paket, pensil, penghapus, penggaris, dan buku halus maupun buku kotak. Kita lihat apa pembelajaran hari ini dan bagaimana mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini tentunya setelah berdoa sebelum belajar kita akan belajar tentang tema 1 diriku, subtema 2 tubuhku, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mengamati contoh gambar cara membaca yang tepat, siswa dapat mempraktikkan kegiatan membaca permulaan dengan benar. Membaca permulaan itu ada kegiatan posisi duduk, kemudian cara memegang buku, mengatur jarak buku, cara membalik halaman, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dengan menyanyikan lagu nama-nama jari, siswa dapat menyebutkan nama-nama jari dengan runtut. Yang ketiga, melalui penugasan atau latihan soal, siswa dapat berhitung bilangan 1-10 dengan tepat. Tujuan keempat, melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami tata tertib di malam dan pagi hari secara rinci. Dan yang kelima, melalui bimbingan guru, siswa dapat mencoba membuat jadwal kegiatan pribadi secara teratur. Baik, sekarang mari kita mulai materi pertama, muatan bahasa Indonesia tentang sikap duduk yang benar saat membaca. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, kalau anak-anak belajar menggunakan meja dan kursi, maka aturlah
jaraknya. Duduk tegak, tidak membungkuk. Kemudian, jarak mata tidak terlalu dekat dengan buku. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan gambar posisi duduk. Ada 3 gambar posisi duduk. Gambar manakah yang menunjukkan posisi duduk yang benar? Ya, yang dicentang ini ya. Ini posisi duduk yang benar. Duduk tegak dan jaraknya juga diatur kurang lebih 30 cm atau sepanjang penggaris yang kamu miliki kalau kamu butuh bantuan untuk membaca buku. Yang ini gambar kedua itu kurang tepat karena bukunya terlalu dekat dengan mata. Kemudian posisi duduk juga terlalu tegak. Sedangkan gambar ketiga ini juga disilang, kurang tepat karena jarak buku dengan mata terlalu dekat dan badan terlalu membungkuk ke buku ya. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana mengatur jarak mata dengan buku. Yang benar adalah gambar pertama. Ya, duduk tegak, posisi yang baik. Kemudian gambar kedua ini mata terlalu mengikuti posisi buku di meja. Sedangkan gambar ketiga ini tidak baik ya, kebiasaan membaca buku sambil tiduran. Itu kebiasaan yang kurang baik. Nah, coba perhatikan sikap tubuh berikut ini. Ini adalah gambar yang baik atau tidak. Yang pertama, membaca sambil tengkurap, ya. Ini membaca tanpa meja dan kursi lesehan sebenarnya. Tapi anak perempuan ini membaca sambil tengkurap. Nah, ini juga kurang baik untuk kesehatan mata, kurang baik untuk kesehatan tubuh. Sedangkan gambar di sebelah kanan membaca dengan tubuh tegak ya, kakinya bersila, kemudian boleh bersandar jika di belakangnya itu adalah tembok ya. Nah, kalau ini anak perempuan ini pada gambar sebelah kanan dia duduk tegak dan mengatur jarak mata dengan buku. Walaupun posisi duduk atau belajarnya ini tidak menggunakan meja dan kursi ya. Mungkin anak-anak belajar daring di rumah juga banyak yang awalnya seperti ini, tapi alangkah lebih baiknya jika menggunakan paling tidak meja belajar ya, supaya kesehatan mata kalian terjaga. Baik, kita sekarang menuju materi yang kedua, yaitu menyanyikan lagu nama-nama jari. Nah, mari anak-anak kita bersama-sama menyanyikan lagu nama-nama jari sambil menunjukkan jari masing-masing. Siapkan tangan kanannya ya. Nah, ini juga ada pada buku tema diriku. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. Ya, mudah ya. Nah, dengan jari pada tubuh kita itu, kita bisa menghitung bilangan 1 sampai 10. Tangan kanan berjumlah 5, dan tangan kiri juga berjumlah 5. Jadi semuanya ada 10 ya.
Coba kita lihat dan lakukan sama-sama. Ini 1, jari 1 menunjukkan angka 1, kemudian menunjukkan angka 2, ibu jari dan jari tengah, menunjukkan jari 3, telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Kemudian ditambah dengan kelingking sehingga menunjukkan angka 4. Dan tambah jari jempol, maka ini menunjukkan jari 5. Bagaimana jari 6 dan seterusnya? Nah, ini agar anak-anak lebih mudah, jari 6 itu seperti ini ya, dengan telunjuk. Angka 7 dengan jari ditunjukkan dengan tangan kanan, ditambah telunjuk, ditambah dengan jari tengah. Kemudian ini angka 8, angka 9, dan angka 10. Bisa semuanya ya. Coba sekarang kita bisa menghitung jumlah benda di bawah ini. Ada berapakah jumlah makanan dalam tempat ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian ada berapa tas dalam layar? Kita hitung yang biru 1, yang hijau berarti 2, ditambah lagi yang coklat berarti 3. Nah, kemudian bunga dalam pot ada 1, 2. Ada 2 bunga. Seperti itu ya anak-anak. Terima kasih. Video selanjutnya adalah materi tentang PPKN aturan tubuh, aturan kegiatan sehari-hari. Baik anak-anak, sekarang mari kita lanjutkan materi ketiga muatan pembelajaran PPKN, yaitu tentang aturan waktu tidur untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya, ini berkaitan dengan tata tertib anak-anak di rumah ketika malam, ketika pagi, ketika siang, dan dalam waktu sehari-hari. Nah, perhatikan pada gambar, ada sebuah nasihat, juga saran dari Bu Guru ya, sebaiknya kita tidak tidur terlalu malam. Tentu saja agar kita tidak terlambat bangun. Kalau kita terbiasa bangun pagi, itu badan lebih fit, lebih segar ya. Apalagi ketika anak-anak mempersiapkan belajar daring di rumah. Pada gambar ini, Dayu tidur pukul 9 malam. Berikut ini juga ada sebuah cerita tentang kebiasaan Siti di rumah. Kita akan menggali informasi tentang tata tertib di rumah melalui bacaan berikut ini. Kita baca bersama-sama mulai dari judulnya, Siti yang Disiplin. Hari sudah malam, sudah pukul 8. Siti selesai belajar. Siti segera tidur agar besok pagi tidak terlambat bangun. Hari sudah pagi, sudah pukul 4:30. Siti segera bangun. Ia membereskan tempat tidurnya. Lalu, ia membuka jendela kamarnya. Ia bersiap-siap sembahyang. Kelanjutannya, setelah Siti sholat berjamaah bersama keluarga, Siti mandi dan menggosok gigi. Siti merapikan diri, berpakaian rapi, dan menyiapkan peralatan sekolah. Kemudian Siti sarapan. Tubuh menjadi kuat sepanjang hari. Pukul 7, Siti bersiap belajar secara daring, dibimbing Bu Guru.
ayah dan bunda. Itulah kegiatan Siti di pagi hari. Siti selalu rajin, tertib, dan disiplin. Ya, tentunya sama seperti harapan Bu Guru pada anak-anak kelas 1 ya, semua selalu rajin, tertib, dan disiplin. Baik anak-anak, setelah anak-anak menyimak dan mempelajari materi, untuk penugasan hari ini, yang pertama, anak-anak mohon senantiasa mempraktikkan cara membaca dan posisi belajar yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk duduk dengan tegak dan mengatur jarak mata dengan buku setiap kali belajar ya. Ini tugas pertama, praktik di rumah bersama ayah dan bunda, bersama bapak ibu di rumah. Tentunya Bu Guru tidak bisa memantau, tidak bisa selalu memantau ya. Nah, ini adalah saran dari guru, senantiasa dipraktekkan. Karena anak-anak sebelumnya sudah belajar. Kemudian yang kedua, mengerjakan penugasan pada LKS tema diriku, muatan pembelajaran matematika KD 3.1 halaman 47 sampai 48 bagian A dan B. Bagian A itu memasangkan gambar angka dan jari. Bagian B itu ada 3 nomor untuk menghitung jumlah benda, ya. Kemudian yang ketiga, tugasnya adalah menyalin dan mengisi jadwal kegiatan. Salah satu saja, kegiatan pagi atau siang, atau sore, atau malam. Dengan bimbingan ayah bunda, menggunakan kertas HVS atau kertas gambar, supaya nanti bisa disobek atau digunting dan ditempel di dinding kamar masing-masing ya. Jangan lupa hiasilah jadwal kegiatanmu tersebut. Karena tugas ini merupakan tugas keterampilan, Bu Guru beri waktu 3 hari. Pengumpulannya paling lambat Sabtu tanggal 31 Juli 2021. Jika bisa selesai hari ini, itu juga baik. Nah, untuk contohnya, penugasan nomor 3 adalah sebagai berikut. Hanya memilih salah satu ya anak-anak, kegiatan pagi, kegiatan siang atau malam. Hanya salah satu kegiatan saja. Tidak perlu kegiatan pagi sampai malam karena itu nanti yang ditulis terlalu banyak ya. Kita masih di awal kelas 1 masih latihan menulis. Jadi, mohon nanti dibuat dengan bantuan orang tua. Tabelnya ada tabel nomor, kemudian tabel jam, dan tabel kegiatan. Ini contoh kegiatan pagiku. Yang pertama, jam 5 sampai setengah 6. Kegiatannya bisa diisi dengan bangun tidur, merapikan tempat tidur, dan sembahyang. Jam 5.30 sampai jam 6. Kegiatannya yang bisa dilakukan adalah mandi, menyiapkan peralatan sekolah, dan seterusnya. Ini hanya contoh ya anak-anak. Kalau anak-anak mau membuat kegiatan siang, bisa dimulai jam 1 siang, 13.00. Itu misalnya tidur siang. Kemudian bangun nanti jam setengah 3. Setelah itu sholat asar, dilanjutkan dengan mengaji, bermain bersama teman. Itu contoh kegiatan siang sampai sore. Contoh kegiatan malam bisa dilakukan adalah mengulang pelajaran, kemudian menonton TV di rumah ya. Jangan terlalu lama menonton TV-nya. Harus diberi waktu agar mata tetap sehat. Kemudian setelah menonton TV, makan malam ya, sholat isya, dan bersiap untuk tidur malam. Baik, itu contohnya. Ingatkan sekali lagi, hanya memilih salah satu waktu
kegiatan. Hal ini bertujuan agar anak-anak paling tidak pernah membuat dan mengetahui hal-hal apa saja yang bermanfaat pada saat itu. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan materi, penjelasan, dan penugasan dari Bu Guru. Selamat mengerjakan tugas dan selamat belajar. Ibu Guru akan menunggu pengumpulan tugas anak-anak semuanya. Terima kasih anak-anak, terima kasih kerjasamanya kepada ayah bunda telah menyukseskan pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.